Benfica telah menjadi klub tersukses di Portugal, sekaligus rumah bagi talenta muda untuk bersinar di kompetisi sepak bola Eropa. Salah satunya adalah Enzo Fernandez, bintang terbaru yang bersinar di Benfica sebelum akhirnya dijual dengan harga super mahal ke Chelsea. Sudah banyak bintang Benfica yang kini bermain untuk klub-klub top Liga Inggris, Jerman, Spanyol, dan liga top lainnya. Kita akan lihat satu persatu bagaimana Benfica bisa meraup cuan super besar dan siapa saja klub Eropa yang belanja dari Benfica. Renato Sanches. Renato Sanches adalah salah satu talenta muda paling diburu ketika ia bergabung dengan Bayern Munchen dalam kesepakatan yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Gelandang itu hanya bermain satu musim di tim utama Benfica, mencetak 2 gol dalam 24 pertandingan dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik saat Portugal memenangkan Euro 2016. Renato Sanches berjuang selama waktunya di Bayern Munchen, mencatatkan 35 penampilan dalam 3 tahun, serta menghabiskan 1 tahun dengan status pinjaman ke Swansea City sebelum menjadi rekrutan termahal Lille pada 2019, dengan harga 400 miliar rupiah saja. Turun banyak, Benfica cuan besar. Victor Lindelof. Victor Lindelof adalah salah satu bek dengan rating tertinggi di Eropa selama waktunya di Benfica, yang akhirnya membuat Manchester United membayar 564 miliar rupiah untuk mendatangkannya pada 2017. Pemain asal Swedia itu bergabung dengan Benfica saat berusia 18 tahun dan awalnya bermain bagi tim B Benfica sebelum masuk tim senior pada tahun 2015. Setelah memenangkan 7 trofi selama waktunya di Portugal, Lindelof pindah ke Inggris, di mana ia kini menjadi bek Manchester United. Nelson Semedo. Nelson Semedo awalnya bergabung dengan tim B Benfica saat berusia 19 tahun pada 2012, sebelum menembus tim senior sebagai bek kanan pada 2015. Setelah memenangkan Liga di tahun keduanya bersama tim utama, Semedo dikontrak oleh Barcelona seharga 550 miliar rupiah pada tahun 2017. Dan memimpin tim Spanyol itu meraih 2 gelar La Liga dalam 3 tahun. Bek Portugal itu kemudian bergabung dengan Wolves dengan nilai sekitar 500 miliar pada tahun 2020 dan membuktikan dirinya sebagai bek kanan pilihan pertama untuk klub dan negara. Raul Jimenez. Striker Meksiko Raul Jimenez menjadi pemain termahal di Portugal setelah bergabung dengan Benfica dari Atletico Madrid pada 2015. Striker ini menghabiskan 3 tahun tetapi gagal mencapai potensinya. Ia hanya mencetak 18 gol dalam 80 pertandingan sebelum akhirnya bergabung dengan Wolves dengan status pinjaman pada 2018. Setelah masa sukses di mana ia mencetak 13 gol di ajang Liga Premier, tim Inggris itu mempermanenkannya dengan harga 600 miliar rupiah. Axel Witsel. Axel Witsel baru berada di Benfica selama 1 tahun, sebelum Zenit Saint Petersburg mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 650 miliar rupiah untuk membawanya ke Rusia. Pemain internasional Belgia tersebut bergabung dengan Benfica dari Standard Liège seharga hanya 160 miliar pada tahun 2011 dan dia mencatatkan 32 penampilan liga dalam setahun di klub tersebut, mencetak hanya 1 gol. Witsel menghabiskan 5 tahun di Zenit dan sempat bermain di China sebelum meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas 2022 setelah 4 musim bersama mereka. Ederson. Manchester City mengontrak Ederson dari Benfica pada 2017 seharga 600 miliar rupiah, yang membuatnya menjadi penjaga gawang termahal kedua saat ini. Pemain Brasil itu telah membawa Benfica meraih gelar Liga di kedua musimnya, dan dinobatkan sebagai penjaga gawang Portugal terbaik di tahun pertamanya. Dia telah memenangkan 4 gelar Liga Premier dan 3 sarung tangan emas di Manchester City, dan dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Ruben Dias. Ruben Dias memantapkan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa selama waktu bermainnya di Benfica, dan semakin meningkatkan reputasi tersebut di Manchester City. Dias berada di jantung pertahanan Benfica selama 3 musim, memenangkan Liga 1 kali sebelum bergabung dengan Manchester City pada 2020 dengan nilai transfer sebesar 900 miliar rupiah. Pemain internasional Portugal itu dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester City di musim pertamanya, dan telah membawa mereka meraih gelar Liga Premier berturut-turut selama waktunya di klub. Darwin Núñez. Kepergian Darwin Núñez ke Liverpool pada musim panas 2022 merupakan penjualan terbesar kedua dalam sejarah Benfica.
Pemain Uruguay itu sangat produktif di musim 2021-2022, mencetak 34 gol dalam 41 pertandingan, termasuk 2 gol di perempat final Liga Champions melawan tim asuhan Jurgen Klopp. Nunes tiba dari Almeria pada tahun 2020 sebagai penandatanganan rekor Benfica dengan nilai transfer hampir mencapai 400 miliar rupiah. Meskipun akhirnya pemain berusia 22 tahun itu gagal memenangkan Liga selama 2 musim di Portugal. Dia juga sempat kesulitan di masa-masa awal bersama Liverpool. Enzo Fernandez. Benfica melanjutkan bisnis luar biasa mereka di musim 2022-2023. Usai menjual Nunes ke Liverpool, kemudian mereka melanjutkan dengan menjual Enzo Fernandez ke Chelsea dengan nilai transfer mencapai 1,9 triliun rupiah. Klub Portugal itu baru mengontrak Enzo 6 bulan sebelumnya dari River Plate seharga hanya 290 miliar saja. Jadi ini merupakan cuan yang luar biasa. Enzo tampil mengesankan selama 6 bulan di Benfica dan juga bersinar di Piala Dunia 2022 saat Argentina meraih trofi. Joao Felix. Penjualan Joao Felix ke Atletico Madrid pada 2019 bukan hanya penjualan terbesar yang pernah diterima Benfica, tetapi juga harga tertinggi keempat dunia yang pernah dibayarkan untuk seorang pemain oleh klub manapun. Wonderkid Portugal itu hanya bermain 1 musim untuk tim utama Benfica, mencetak 15 gol dalam 26 pertandingan, sebelum Atletico menyetujui kesepakatan sebesar lebih dari 3 triliun rupiah untuk memboyongnya ke Spanyol. Bayaran tertinggi kedua yang pernah ada untuk seorang wonderkid, masih kalah oleh transfer Kylian Mbappe. Sementara Felix belum benar-benar memenuhi ekspektasi harganya yang luar biasa, pemain berusia 22 tahun itu memenangkan La Liga di musim keduanya bersama Atletico. Dia pindah ke Chelsea dengan status pinjaman pada Januari 2023. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.